Menurut Harlock 1980, masa remaja merupakan tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Masa remaja dimulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Berikut adalah beberapa ciri-ciri remaja. Yang pertama itu dari fisik. Perubahan bentuk tubuh. Remaja mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan, seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan perubahan proporsi tubuh. Yang kedua, perkembangan organ reproduksi. Remaja mengalami perkembangan organ reproduksi seperti pubertas pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Yang ketiga, perubahan suara. Remaja mengalami perubahan suara seperti suara yang lebih dalam pada laki-laki. Yang kedua itu psikologis. Yang pertama itu perubahan emosi. Remaja mengalami perubahan emosi yang signifikan, seperti perasaan yang lebih intens dan labil. Yang kedua, perkembangan identitas, yaitu remaja sering mengalami perkembangan identitas, yaitu seperti mencari jati diri dan menentukan tujuan hidup. Yang ketiga, perubahan hubungan sosial. Remaja mengalami perubahan hubungan sosial seperti mencari teman dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat. Lanjut, sosial. Yang pertama, perubahan peran sosial. Remaja mengalami perubahan peran sosial seperti berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Yang kedua, itu perkembangan kemampuan sosial. Remaja mengalami perkembangan kemampuan sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. 3. Perubahan hubungan dengan orang tua. Remaja mengalami perubahan hubungan dengan orang tua seperti mencari kemandirian dan mengembangkan hubungan yang lebih dewasa. Selanjutnya yaitu kognitif. Yang pertama, perkembangan kemampuan berpikir. Remaja mengalami perkembangan kemampuan berpikir seperti kemampuan berpikir abstrak dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, perubahan cara belajar. Remaja mengalami perubahan cara belajar seperti berubah dari belajar secara pasif menjadi belajar secara aktif. Yang ketiga, perkembangan kemampuan memecahkan masalah. Remaja mengalami perkembangan kemampuan memecahkan masalah seperti kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah. Pengertian dan dampak body shaming. Pengertian body shaming adalah tindakan mengkritik, mengejek, atau mempermalukan seseorang karena bentuk, ukuran, atau penampilan fisiknya. Hal ini bisa terjadi secara langsung maupun melalui media sosial dan seringkali didasarkan pada standar kecantikan yang tidak realistis. Dampak body shaming adalah 1. Dampak psikologis, menyebabkan rendah diri, stres, kecemasan, hingga depresi. 2. Dampak sosial, mengurangi rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Dampak fisik, dapat memicu gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia akibat tekanan untuk memiliki tubuh ideal. Body shaming bukan hanya sekedar kritik, tapi bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan body positif dan menghargai keberagaman bentuk tubuh. Cara mengatasinya, yang pertama, berhenti mengomentari fisik orang lain. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti memberikan komentar negatif tentang fisik orang lain. Ingat, kita nggak pernah tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang berjuang dengan kesehatan atau memiliki kondisi tertentu yang tidak kita ketahui. Jadi, daripada mengomentari bentuk tubuh seseorang, lebih baik berikan pujian yang membangun. Yang kedua, menghargai perbedaan. Setiap orang terlahir dengan bentuk tubuh yang berbeda, dan itu adalah hal yang normal. Tidak ada standar tubuh yang benar atau salah. Semua bentuk tubuh itu indah dan berharga. Mari kita belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, kita sering melihat gambar-gambar orang dengan tubuh ideal.
Tapi jangan lupa bahwa banyak foto yang telah diedit atau diambil dari sudut terbaik. Jangan sampai kita terjebak membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Fokuslah pada kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah dukung dan edukasi orang lain. Kalau kita melihat teman atau orang lain menjadi korban body shaming, jangan diam saja. Kita bisa memberi dukungan dengan mengatakan bahwa mereka berharga apa adanya. Selain itu, kita juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Kemudian yang kelima, jadilah contoh yang baik. Kalau kita ingin dunia bebas dari body shaming, kita harus mulai dari diri sendiri. Jadilah contoh dengan memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan baik. Jangan bicara buruk tentang tubuh kita sendiri, karena itu juga bisa mempengaruhi cara orang lain berpikir tentang tubuh mereka. Jerawatnya banyak banget, jijik ngelihatnya. Dia cantik kalau pakai makeup aja, kalau tanpa makeup mukanya jelek banget. Kulitmu sekarang hitaman ya? Kok kamu jadi kurus kering gitu sih? Pipimu makin bulat ya? Badanmu jadi lebar, makin gendut. Sebenarnya, apa tujuanmu? Memuaskan dirimu karena kau merasa penampilanmu lebih baik dari mereka. Untuk apa? Cukup. Kami hanya butuh dukungan, bukan cacian. Yang memberi kita hidup saja tidak menilai kita dari penampilan. Siapa kamu? Berani menghina ciptaannya.